Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kali ini kita akan berbicara mengenai arwah gentayangan. Loh, kok lucu? Tungguin dulu, makanya kita tanya dulu sama Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ini kemarin saya dengar mobil yang disembunyikan oleh jin ke dalam hutan Ustadz. Ini kan gini Ustadz, dulu kan kami pembuat film horor, tapi kemudian kami beralih karena kami juga takut kalau anak-anak kami akan lebih takut kepada setan daripada kepada Allah. Namun apa fenomena yang sering terjadi ini ya di tengah-tengah masyarakat tuh mistis itu mudah sekali Ustadz. Coba misalnya apakah benar ada arwah penasaran atau arwah gentayangan Ustadz? Kacau. Arwahnya siapa yang gentayangan? Kacau. Gini. Pelan-pelan ya dari awal ya. Ketika kita lahir ke dunia ini, betul gak? Secara fisik ada yang menyertai bayi keluar secara fisik, namanya ari-ari, bener gak? Bener gak? Secara fisik. Tapi secara goibnya atau secara yang gak kelihatannya, yang mengiringi kita lahir itu, pada saat kita lahir, Allah juga menugaskan jin yang namanya korin, bener gak? Oke. Sedangkan arwah gentayangan itu nggak ada. Karena Rasulullah SAW ini adanya di hadis riwayat Imam Muslim. Benar gak? Rasulullah SAW mengatakan, ruh dari orang yang meninggal dunia itu ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Ruhnya para nabi, para rasul itu ditaruh di dalam surga oleh Allah. Oke? Ruhnya para syuhada itu ditaruh di dalam tembolok burung yang berwarna hijau yang berterbangan di surga, dan mereka pun para syuhada ini dapat menikmati makanan minuman surga. Ruhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang taat dalam hidupnya itu ditaruh di taman-tamannya surga, nggak masuk surga dan belum bisa menikmati makanan minuman surga, tapi udah dapat wangi-wanginya surga, udah dapat sejuk-sejuk surga, udah dapat. Ruhnya orang-orang mukmin yang durhaka ketika hidupnya di dunia, dia ditaruh di antara bumi dan langit. Dan ruhnya orang-orang kafir yang mengingkari adanya Allah, yang mengingkari adanya Tuhan, dia ditaruh di dalam tembolok burung yang warna hitam di Sijin. Sijin itu adalah satu tempat di lapis bumi yang ketujuh. Jadi bumi yang ketujuh, disitulah mereka mendapatkan siksaan yang berat. Jadi yang namanya arwah itu, yang namanya ruh orang meninggal itu nggak bisa kemana-mana, udah ada slotnya, udah ada tempatnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ini riwayatnya Imam Bukhari ini, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada penyakit menular, tidak ada ramalan-ramalan buruk, tidak ada arwah gentayangan, tidak ada cacing kudis yang menularkan penyakit. Ini mengenai penyakit menular, ntar kita bahas di tempat lain ya, supaya nggak keluar ya. Karena yang dimaksud penyakit menular ini bukan bukan penyakit, ntar lain lah, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi jelas sekali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu nggak ada arwah gentayangan. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat kalau nggak salah 42 atau 36, ntar cari sendirilah Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar itu disebutkan, Allah mengatakan ruh manusia itu dalam genggaman tangannya Allah. Oke? Ketika orang itu belum jadwalnya meninggal, maka ruh itu dilepaskan lagi oleh Allah, dia kembali lagi ke dalam tubuh orang itu. Kalau orang tidur, kalau kita tidur kan, ruh itu kan keluar dari tubuh kita. Yang tinggal cuman jasad dan nyawa. Ruh itu keluar dari tubuh kita. Kemana keluarnya? Di dalam genggaman tangannya Allah. Benar gak? Kalau belum ajalnya, maka Allah akan lepas lagi ruhnya. Dia akan masuk lagi ke dalam jasad dan nyawanya. Kemudian orang itu bangun tidur. Nah, benar gak? Makanya kita kalau bangun tidur bacanya Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Benar gak? Tapi kalau orang tersebut memang udah ajalnya, maka ruh itu tetap dipegang oleh Allah dan tidak lagi kembali kepada tubuhnya. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi arwah gentayangan itu kagak ada. Bagaimana dia bisa gentayangan, men? Benar gak? Nah kalau gitu apa dong yang gentayangan? Nah, benar gak? Ketika seorang meninggal dunia, maka
Korin, jadi setiap kalau kita lahir tadi kan bayi itu akan ditugaskan, ini adanya di hadis riwayat Imam Muslim. Setiap manusia yang lahir itu akan ditugaskan satu orang jin yang namanya Korin untuk mengikuti dia dari hidup, dari lahir sampai meninggal dunia. Benar gak? Itu sebabnya ketika seseorang yang telah meninggal dunia, si jin Korin ini, karena tiap hari dia selalu bersama kita, dia tahu persis, bisa niruin suara kita, bisa tahu segala macam yang ditanya apa juga dia bisa tahu karena dia selalu bersama kita, jin Korin ini. Lah ngapain ini John Korin ini ditugaskan oleh Allah? Emang ini ditugaskan oleh Allah, benar gak? Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan engkau Rasulullah? Apa engkau juga ada ditugaskan jin Korin untuk menyertaimu? Ada, kata Rasulullah SAW. Tapi Allah membantuku sehingga jin Korin yang bersamaku itu masuk Islam. Sehingga dia tidak lagi memberikan waswisu, membisikkan aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kalau kita selalu ada, dan bukan salahnya dia. Nah, ini ada lagi nih, di surat Qaf. Ayat 27 lah kalau nggak salah, cek ntar ya. Surat Qaf ayat 27. Waktu mau dicemplungin ke neraka, benar gak? Kita protes sama Allah. Allah, bukan saya ini diajak-ajak sama dia, sama si Korin. Kata kita kepada Allah. Allah bilang, kemudian Korin menjawab, wahai Allah, enggak. Kan aku emang ditugaskan untuk ini. Emang dia sendiri orang yang ngaco. Dia kata si Korin, benar gak? Oh, dia cemplungin ke neraka ada sama Allah, benar gak? Jadi jin Korin ini, karena dia selalu bersama kita, maka dia tahu persis kisah hidup kita. Mau ditanya apa-apa juga bisa. Jadi nggak ada tuh yang panggil jelangkung segala macam, arwah orang meninggal bisa balik lagi. Kagak ada, men. Yang lu panggil bukan arwahnya orang meninggal, yang lu panggil arwahnya rohnya si jin Korin. Nah, dia bisa jawab tuh segala macam. Tapi dia juga bisa bohong. Bener nggak? Jadi kita nggak bisa verifikasi bener apa enggaknya, bener nggak? Karena ada tuh yang modelnya cenayang gitu, bener gak? Lu tanya, itu bukan ruh orang yang mati. Itu mah jin Korin yang lu tanya, bener gak? Tapi kita nggak bisa memverifikasi apakah jin Korinnya beneran, bohong apa kagak, bener gak? Jadi yang model begitu udah dah, hidup kamu ngurusin jin Korin. Hidup tuh urusin bagaimana kita dekat sama Allah. Hidup tuh urusin bagaimana kita membantu banyak orang di sekitar kita. Hidup tuh pikirin gimana kita dapat ridhonya Allah supaya kita ntar kembali ke surga dengan cara yang paling asik. Back to you, Fit. Baik Ustadz, jadi kita emang dibohongin sama jin atau dibohongin sama tukang bikin film ya Ustadz? Tapi kalau mobil nyasar di hutan itu gimana Ustadz? Lah, namanya juga hutan, berarti nggak ada sinyal. Nah, kalau nggak ada sinyal itu Google Map jadi ngaco, simple banget men penjelasannya, bener gak? Coba aja sini daerah kota yang banyak sinyalnya, kagak bakal ngaso, itu bener gak? Jadi janganlah hal-hal yang seperti itu salah sendiri atau gimana sih kok nggak pakai udah tahu daerahnya susah sinyal, pakai Google Map, ya ngaco Google Mapnya, bener gak? Google Maps bisa diakalin, men. Taruh aja handphone banyak-banyak di satu tempat, disangka merah tuh warnanya tuh, disangka banyak orang, bener gak? Padahal nggak banyak orang, cuman kita taruh aja handphone tumpuk banyak-banyak di gerobak, bener gak? Wah, dan saya pernah ngalamin itu waktu mau ke dulu waktu mau ke daerah Singa itu, sangkain penuh, taunya nggak ada, kosong karena orang-orang jualan, pasarnya rame, orang pada banyak handphone jadi ngumpul di pasar. Menurut Google merah, bener gak? Padahal mah orang rame di pasar. Bener gak? Jadi jangan gitu, jangan. Kalau ada sesuatu yang masih bisa kita nalar dengan sehat, jangan apa-apa, langsung bilang jin, bener gak? Jin itu, ini ada lagi nih. Imam Zuhaili mengatakan, jin itu ada 3 jenis. Bener gak? Pertama, ini ada jin yang bisa terbang. Ada jenisnya jin bisa terbang, bener gak? Kayak ikan dah, kan ada ikan yang jenis bisa terbang, bener gak? Yang kedua ada jin yang melata. Karena ada juga tuh model ikan yang melata itu kan, ya, di laut tuh. Ular lah kalau kadang-kadang diterjemahin sebagai ular. Dan ada ketiga, jin yang memang diberi kemampuan untuk memunculkan wajahnya menyerupai seseorang atau sesuatu. Nah ini ada 3 jenis jin, benar ya? Nah tentu kalau kita ketemu dengan yang model apalagi jin Korin yang dia tahu persis riwayat hidup kita, benar gak? Kemudian dia juga termasuk jin yang bisa melakukan penampakan dirinya sehingga kita bisa lihat. Nah, udahlah,
Asli kita ketipu habis, bener dah. Ya, jadi sebelum kita berbicara mistis, kita cek dulu fakta-faktanya ya Ustadz ya. Kemudian kita selidiki apakah bisa diterima secara logika gitu. Kalau udah nggak bisa ya mungkin lah mistis. Tapi logika dulu Ustadz. Iya, kita pakai dulu logika. Kan kita punya akal. Kita pakai dulu logika, kita lihat dulu. Sama kayak sulap. Kan banyak orang yang sebetulnya nggak bisa sihir. Sebetulnya ya. Sebetulnya nggak bisa sihir, bisanya cuma sulap. Tapi sulap itu dikemas sedemikian rupa seakan-akan sihir. Bener gak? Jadi orangnya takut gitu, takut. Sama orang buat film, tanya aja lah. Sama sound engineer-nya, bener gak? Coba kalau nggak ada suaranya, kagak ngeri. Coba ini nonton deh, nonton film ngeri, tapi volumenya nolin coba. Kagak seru, bener gak? Bener gak? Itu urusan sound engineer yang buat kita kaget-kaget. Bener gak? Udah, jadi yang model begituan pertama, jangan pernah takut sama jin. Bener gak? Kenapa kita jadi takut? Memang betul setiap orang ada jin korin yang menyertai kita. Tapi ingat, ada 20 malaikat yang ditugaskan, dedicated, khusus untuk mengawal kita. Jadi kita takut apa? Jin korin cuma satu, malaikat ada 20 di sekeliling kita. Entar lain kali ada episode lagi kita jelasin tentang 20 malaikat yang selalu menyertai kita ya. Back to you, Fit. Nah terakhir Ustadz, bagaimana kalau kita selalu mendapatkan tawaran untuk membuat film horor? Iya kalau penonton tuh ngerti bahwa ini cuma entertainment belaka gitu loh. Tapi kadang ada yang terjebak ke dalam ketakutan yang amat sangat terhadap yang namanya setan, jin, pocong, dan segala macam. Ini kan kita menjadi serba salah Ustadz membuat film. Film bagus karena itu menumbuhkan kreativitas. Yang penting kita jangan membuat seakan-akan film itu beneran. Nah ini ini masalah. Kan kita nonton itu Tom and Jerry, kan kita tahu nggak beneran, kan bener gak? Kita nonton Doraemon, kan kita tahu bukan beneran, bener gak? Tapi begitu kita buat film horor, kita sangka beneran. Itu bagaimana cara mikirnya, bener gak? Kenapa kita bisa menganggap bahwa Doraemon itu bercandaan, bohongan, khayalan? Giliran film horor, kita sangka beneran. Dari mana, men? Tanya aja sama yang tukang bikin film, itu beneran hantu apa bukan? Bener gak? Jelas bukan hantu, manusia didandanin kayak hantu, bener gak? Jadi kalau kita buat film itu, kita harus jelaskan lah sebetulnya. Kadang-kadang emang film sedemikian rupa supaya laku, bener gak? Tapi kita harus jelaskan bahwa yang namanya, sama juga ini ingat gak sih, gue lupa nih, pembuat film Jaws itu, Hugh itu, sekarang dia nyesel-nyeselnya. Karena dia telah membuat film yang mencitrakan bahwa Hugh itu luar biasa ganas buah sadisnya. Sehingga orang kemudian memburu Hugh di mana-mana, bener gak? Padahal enggak, Hugh mah tenang-tenang aja hidupnya, bener gak? Udah ada makanannya dalam laut, nggak makan kita, ngapain dia makan kita? Di dalam laut banyak ikan, bener gak? Begitu juga ada yang pembuat film horor. Kita yang nonton harus pakai otak juga. Kalau beneran hantu ya nggak ditulis dong pemeran utama pemain filmnya, bener gak? Udah pasti itu bukan hantu, itu manusia, bener gak? Dan juga harus dikasih edukasi kepada masyarakat bahwa itu bukanlah arwah gentayangan. Itu adalah jin, kemudian diterangkanlah mengenainya. Jangan sampai ada kesan seakan-akan jin, setan, iblis itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa hebatnya. Sehingga kita manusia sebagai khalifatullah fil ard takut sama jin, setan, iblis. Dari mana jalannya, men? Back to it. Nah itulah yang membuat keraguan dalam membuat film horor itu Ustadz. Jadi sebenarnya kita harus lebih kreatif lagi dalam membuatnya Ustadz ya. Oke Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.